Haleluya, puji Tuhan. Kembali bersama kami dari GPDI Ebenezer Suwaru. Kita akan memuji, meninggikan nama Tuhan, menyembah Tuhan. Dalam waktu yang ada, Tuhan berikan kesempatan untuk kita boleh kembali diberkati secara rohani. Mari kita siapkan hati kita dimanapun saudara berada, khususnya seluruh jemaat GPDI Ebenezer Suwaru yang mengikuti streaming pada malam hari ini. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan penyembahan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami datang kembali kepadamu Tuhan, menaikkan pujian bagi Engkau yang layak. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Katakan dengan segenap hatimu, Yesus, namamu indah. Haleluya. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Katakan, ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan
Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku nyanyi Hosana, haleluya, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Mari angkat hatimu dan sembah Dia, katakan, ku nyanyi Hosana, Kau Rajaku, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Katakan, ku nyanyi haleluya. Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Kau layak disembah. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Hanya Engkau Allah yang layak kami sembah, kami tinggikan. Kami tersungkur di hadapan-Mu Tuhan. Layakkan hidup kami Tuhan. Kami orang-orang berdosa ini Tuhan. Hanya oleh karena darah-Mu saja yang telah menyucikan kami, sehingga kami layak menghadap tata kemuliaan-Mu Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Kau jadikan kami berharga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau Tuhan masih berkenan kami temui, itulah anugerah terindah, anugerah terbesar dalam hidup kami Tuhan. Di bumi, di surga kami mau tetap menyembah-Mu. Selamanya kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Layakkan kami menaikkan pujian penyembahan hanya bagi Tuhan. Layakkan lidah bibir kami ini Tuhan, menyembah Engkau Allah yang maha kudus, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh hidup sampai hari ini, Kau masih berikan kami kesempatan untuk memuliakan Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus baik, Engkau sungguh baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah.
pada kesempatan malam hari ini Kau masih berikan kami kekuatan, kesehatan untuk kami boleh bergunakan untuk memuliakan Engkau. Kiranya Tuhan disukakan dengan setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Biarlah roh puji-pujian, roh penyembahan itu tetap ada dalam hati kami Tuhan. Dalam segala hal yang Tuhan izinkan terjadi, tetap kami katakan Tuhan Yesus baik. Kami tetap mengucap syukur karena semua terjadi untuk kebaikan kami. Mampukan kami untuk kami tetap taat kepada Tuhan. Apapun itu kami tetap taat kepadamu Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan Tuhan menerima berkat firman-Mu. Taruh hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biarlah setiap kalimat Tuhan Kau bubui dengan urapan-Mu. Bukan hanya kami dengar tapi sampai di hati kami, bekerja di hati kami, menguatkan kami Tuhan. Kami tetap setia dalam panggilan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita mengucap syukur saudara, kalau pada malam hari ini, pada kesempatan ini, Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk mendengarkan berita firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan yang begitu kuat kuasanya. Apabila kita yakin dan percaya dengan sungguh akan firman Tuhan, maka kuasa firman itu akan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Kita sudah siap menerima berkat firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita di rumah kita masing-masing di dalam Kejadian 37 ayat yang ke-5 sampai yang ke-11. Apabila di rumah saudara ada Alkitab, mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Saya tunggu di dalam Kejadian 37 ayat yang ke-5. Haleluya. Kalau kita boleh melihat, ini adalah kisah tentang Yusuf ya saudara. Kalau minggu lalu kita sudah sama-sama membahas tentang Paulus dan Silas, tentang korban pujian, maka pada malam hari ini kita akan sama-sama membahas tentang Yusuf, di mana saat itu di dalam firman Tuhan Yusuf masih sangat muda. Di dalam ayat yang kedua dikatakan masih berumur 17 tahun saudara. Di saat Yusuf masih remaja kalau bisa dibilang ya, dia masih remaja, dia sudah menerima visi dari Tuhan melalui mimpi. Tidak cuma satu mimpi tapi diberikan 2 mimpi. Mungkin supaya benar-benar dipastikan bahwa dia memahami tentang visi Tuhan ya, makanya Tuhan kasih dia 2 mimpi saudara. Luar biasa ya saudara ya. Di sini di ayat yang ke-5 sampai 11. Di situ dikatakan pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Kenapa saudara-saudaranya benci? Kita sudah tahu bersama, karena ayahnya lebih sayang kepada Yusuf daripada ke saudara-saudaranya yang lain gitu ya. Yakub itu merupakan Yusuf merupakan anak kesayangannya Yakub saudara ya. Oleh karena itu saudara-saudaranya ini benci terhadap Yusuf karena mereka iri. Dan di ayat yang sebelumnya dikatakan Yusuf suka menyampaikan kejahatan ayahnya, kejahatan saudara-saudaranya kepada ayahnya. Oleh karena itu saudara-saudaranya ini sudah memiliki kebencian terhadap Yusuf saudara ya. Dan dengan mimpi ini saudara-saudaranya semakin membenci dia. Ayat yang ke-6, karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampaklah kita sedang di ladang mengikat berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku
dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Ayat yang ke-9, lalu ia mimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampaklah matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Jadi ada dua mimpi yang menyatakan tentang visi Tuhan terhadap Yusuf. Dan apa yang terjadi setelah Yusuf menerima visi Tuhan? Apakah serta-merta dia langsung mendapatkan penggenapan dari apa yang Tuhan sudah firmankan? Ternyata tidak, saudara. Kita sudah tahu bersama bagaimana ayat-ayat ini. Bahkan setelah Tuhan memberikan visi kepada Yusuf, Tuhan telah berfirman kepada Yusuf tentang apa yang akan Tuhan kerjakan bagi kehidupan Yusuf. Dia mengalami tahap demi tahap yang sangat tidak mengenakkan secara jasmani, saudara ya. Setelah itu kita bisa melihat bersama atau mengingat kisah ini ya saudara. Saudara-saudara Yusuf setelah mendengar tentang mimpi itu, apa yang mereka lakukan? Mereka melemparkan Yusuf ke dalam sumur kering, saudara. Jadi setelah Yusuf mendapatkan visi dari Tuhan, malahan dia mengalami hal yang sulit, dia mengalami hal yang sangat-sangat berat secara jasmani. Ini saudara-saudaranya, saudara ya, melakukan hal seperti itu kepadanya. Bukan orang lain, tapi saudaranya sendiri, saudara, melakukan hal-hal yang seperti itu. Padahal secara logika dia tidak melakukan apapun yang jahat terhadap kakak-kakaknya, tapi dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari keluarganya, dari kakak-kakaknya. Dan singkat kata, saudara, setelah dia dibuang ke dalam sumur yang kering, saudara ya, dia dijual. Bukan hanya dibuang di sumur yang kering, tetapi Yusuf juga dijual. Coba kita lihat, setelah Yusuf menerima visi dari Tuhan, saya tadi sudah katakan, tidak serta-merta hidupnya langsung enak, langsung loncat, dan langsung menerima penggenapan dari janji Tuhan itu. Tetapi dia melalui satu proses yang sangat berat, yang secara jasmani sangat berat. Pertama dia harus dibuang di sumur yang kering. Lalu dia harus diapakan, saudara? Dia harus dijual. Singkat kata, saya tidak akan membahas satu persatu secara detail, saudara ya, karena kita sudah tahu tentang ayat-ayat ini, dan bukan itu poin saya. Dan selanjutnya, saudara, setelah dia dijual, akhirnya sampailah dia ke rumah Potifar. Ya enggak, saudara? Kita sudah tahu tentang hal itu. Sesampainya di Mesir, Yusuf sampai di rumah Potifar. Dia dibeli oleh seorang perwira yang bernama Potifar. Dan di rumah Potifar, dia menjadi orang kepercayaan. Semua yang ada di rumahnya itu dipercayakan kepada Yusuf. Menjadi orang kepercayaannya Potifar. Semua kecuali istrinya. Jadi semua yang ada di rumah Potifar itu menjadi tanggung jawabnya Yusuf. Akan tetapi apa yang terjadi? Dia digoda oleh istri Potifar. Dan singkat kata dia difitnah, saudara ya. Dan singkat kata juga akhirnya dia masuk ke dalam penjara. Bayangkan, saudara, setelah dia mendapatkan visi dari Tuhan yang begitu besar, malahan dia dijual, dia dimasukkan ke sumur, dia dijual, dia digoda dan difitnah, dan selanjutnya dia masuk penjara. Secara manusia, secara logika, loh berarti visinya itu
Artinya apa? Kok setelah mendapatkan firman Tuhan, janji Tuhan yang begitu luar biasa, kok malah hal-hal yang tidak mengenakkan, satu hal demi satu hal yang berat itu malah terjadi dalam hidupnya. Mungkin secara logika bisa saja Yusuf berpikiran seperti itu, saudara. Tetapi di rumah, di penjara, lagi-lagi dia bukan menjadi loser ya saudara ya. Di penjara malahan dia mendapatkan juga kepercayaan gitu kan. Dia menjadi orang kepercayaan juga di penjara. Jadi dimanapun Yusuf berada, meskipun itu secara manusia, secara logika di tempat yang tidak baik saudara, tetapi Yusuf tidak berhenti memberikan perannya yang terbaik. Singkat kata saudara, juru minum raja dan juru roti raja ya bertemu dengan Yusuf di penjara. Dan dia mengartikan mimpi dari mereka. Yusuf mengartikan mimpi dari mereka. Dan akhirnya juru minum raja kembali kepada kerajaan dan juru roti mati, saudara ya, dihukum mati. Dan dia menyampaikan kepada raja bahwa ada seorang bernama Yusuf. Dan singkat kata Yusuf sampai, saudara. Yusuf sampai di sisi Firaun dan dia berhasil menafsirkan mimpi raja dan akhirnya Yusuf diangkat menjadi orang kedua di Mesir. Kalau mungkin kita melihat ya, perjalanan Yusuf itu begitu panjang. Mungkin kita sekali lagi berpikir, setelah kita ini dipilih Tuhan, untuk dipakai Tuhan, diberikan firman Tuhan, janji Tuhan, kita dikasih tahu maunya Tuhan apa buat diri kita. Pikir kita semua akan mulus-mulus aja. Kadang-kala kita berpikir bahwa kalau kita itu sudah berjalan dalam kehendak Tuhan, maka semuanya pasti berjalan dengan lancar. Dan kalau tidak berjalan dengan lancar, berarti itu bukan kehendak Tuhan. Belum tentu, saudara. Bisa jadi meskipun kita sedang berjalan dalam kehendak Tuhan, Tuhan bisa izinkan kita untuk mengalami hal-hal yang secara manusia itu buruk, itu tidak enak. Kenapa? Karena Tuhan sedang memproses kita, mempersiapkan diri kita untuk siap memasuki apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Yusuf diberikan visi oleh Tuhan. Setelah visi itu disampaikan kepada Yusuf, Tuhan memproses dia sedemikian rupa. Tidak cuma satu proses, saudara. Proses demi proses dia boleh jalani. Sampai akhirnya dia disiapkan oleh Tuhan, benar-benar dipersiapkan oleh Tuhan. Setelah dia memiliki pribadi yang siap, baru rencana Tuhan digenapi dalam hidupnya. Apabila saat ini kita sedang diproses oleh Tuhan, janganlah berkecil hati. Kita tetap pegang firman Tuhan. Kita tetap pegang visi yang Tuhan beri dalam hidup kita. Yang penting kita sudah tahu Tuhan maunya apa. Itu yang penting, saudara. Dan kita pegang itu, saudara. Jangan sampai kita belum tahu Tuhan maunya apa, kita sudah melangkah. Atau kita juga jangan sampai terlebih-lebih gak mau tahu Tuhan maunya apa. Kita sudah melangkah, saudara. Oh, yang benar itu begini, itu salah. Kalau begitu itu salah, ini yang benar, kita harus begini, ayo kita begini. Jangan, saudara. Hidup kita ini adalah milik Tuhan. Segala yang kita kerjakan itu adalah dalam wewenangnya Tuhan. Kalau kita mau kalau kita tahu dengan pasti bahwa hidup kita ini adalah miliknya Tuhan, maka kita pasrahkan semuanya dalam kedaulatan Tuhan. Amin. Maka kita pastikan dulu maunya Tuhan apa. Setelah kita sudah pastikan maunya Tuhan apa dalam hidup kita, kita pegang itu terus. Meskipun Tuhan izinkan kita melewati proses demi proses yang tidak enak buat diri kita, yang menajamkan iman kita mungkin, yang mendewasakan kerohanian kita, kita menjadi pribadi yang tetap tenang, tetap teguh di tengah badai, kita menjadi pribadi yang Tuhan mau.
Yakinlah dan percayalah di saat waktunya Tuhan yang tepat, cara Tuhan yang akan membawa kita untuk dapat Tuhan menggenapi visinya bagi hidup saudara dan saya. Kita tidak perlu membantu Tuhan untuk cepat-cepat kita bisa memasuki rencana Tuhan, tidak perlu saudara. Kalau Tuhan lihat memang sudah waktunya, itu sudah pasti saudara. Cepat atau lambat, itu sudah pasti Tuhan genapi dalam hidup kita. Yang terpenting tadi yang sudah saya katakan yang pertama, kita mau tahu maunya Tuhan. Di saat kita sudah tahu maunya Tuhan, tuh kita pegang itu saudara. Kita pegang apa yang menjadi maunya Tuhan. Proses apapun Tuhan bawa kita istilahnya dikeplekno atau diapakno, dibanting sama Tuhan, dipenyet atau diapapun sama Tuhan, wes pasrah aja. Pasrah bongkoan, amin. Mungkin sakit Tuhan, nah enak Tuhan, lebih baik mati aja daripada begini Tuhan, mati lebih enak, mungkin begitu saudara ya. Pernahkah kita berkata seperti itu sama Tuhan? Mungkin pernah saudara ya. Hamba-hamba Tuhan dalam firman Tuhan aja pernah kok saudara ya berkata seperti itu sama Tuhan. Mereka itu sudah nabinya Tuhan, mereka katakan lebih baik aku mati gitu. Itu orang-orang hebat saudara, apalagi kita, itu sangat-sangat dimaklumi. Tetapi jangan kita berhenti di situ saudara, ayo bangkit. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam proses kita nikmati karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan tidak akan biarkan kita berproses lalu Tuhan biarkan begitu saja, tidak. Tetapi kekuatan Tuhan cukup bagi saudara dan saya apabila kita selalu bergantung pada kekuatan Tuhan. Kalau kita yakin memang itu jalan yang harus kita lewati, jalani saja, asalkan Tuhan ada. Asalkan Tuhan ada, jalani saja setiap proses. Itu merupakan cara Tuhan untuk mempersiapkan kita, untuk kita siap memenuhi panggilan Tuhan, kita siap memenuhi visi Tuhan dalam kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya. Kalau belum, berarti kita belum siap saudara, berarti prosesnya belum selesai. Kalau umpamanya anak kecil saudara ya dimandikan gitu saudara ya, semakin dia uyel lah ya saudara, uyel itu apa ya, banyak gerak gitu ya, semakin oyel ya, bukan uyel. Dikoreksi sama suami saya, oyel lah. Kalau dimandikan itu oyel lah, tambah gak mari-mari saudara, tambah gak selesai-selesai. Mungkin lari ke sana, lari ke sini, tas disabuni separuh, lari ke sana, lari ke sini, gak selesai-selesai, gak bersih-bersih saudara. Jadi kalau supaya cepet itu bagaimana, wis menengai, pasrah, amin. Memang gak gampang ya, diproses Tuhan terus menengai pasrah itu gak gampang memang. Tapi cepat selesai saudara, yakinlah itu, cepat saudara. Daripada saudara oyelai, si leren berontak begini, berontak begitu, seperti bangsa Israel saudara, tambah diubet-ubet sama Tuhan. Kalau kita gak mau diubet-ubet sama Tuhan, pasrahlah, berserahlah pada kedaulatan Tuhan. Yakinlah bahwa hidup kita ini milik Tuhan. Apapun yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita, itu haknya Tuhan. Terserah Tuhan. Mau Tuhan proses kayak apa? Nggih Gusti. Nggih Gusti. Matur nuwun Gusti. Amin. Semakin kita pasrah, semakin kita tenang dalam prosesnya Tuhan, semakin cepat proses itu terjadi dalam hidup kita. Yusuf ini luar biasa saudara. Meskipun dia diproses Tuhan sedemikian rupa, dia menerima itu dengan segenap hatinya, dia menerima setiap proses itu dengan ketulusan. Kenapa saya bisa memastikan hal itu? Karena apa? Di dalam setiap tahapan prosesnya, dia tetap menunjukkan performa yang maksimal. Dimanapun dia berada, meskipun dia menjadi budak di rumah Potifar, dia tetap menunjukkan kemampuan yang terbaik dalam diri dia. Dia tidak merasa bahwa ya sudahlah, berarti mungkin visi Tuhan itu gagal, gak jadi, sekarang aku menjadi budak, ya sudah terserah Tuhan. Dia enggak pasrah begitu saudara. Dia tetap memegang teguh bahwa suatu saat Tuhan akan meninggikan aku seperti visi yang Tuhan sudah berikan. Oleh karena itu dia tetap memberikan performa yang terbaik. Dia menjadi orang kepercayaan Potifar. Dan sampai di penjara sekalipun dia menjadi orang kepercayaan loh, bayangkan. Kalau orang lain mungkin sudah down ya, tadinya sudah jadi budak. Setelah jadi budak mungkin itu fase mungkin
Kalau orang lain mungkin merasa ini sudah terendah dalam hidupku, ternyata masih ada terendah lagi, yaitu orang penjara ya saudara ya. Orang yang tidak memiliki kebebasan itu tetapi tidak membuat dia berhenti untuk berkarya, memberikan yang terbaik. Dia tidak patah semangat, dia tidak marah sama Tuhan, tidak ngancam Tuhan gitu loh. Dia pasrah sama Tuhan. Kalaupun memang Tuhan izinkan itu berdaulat atas hidupnya, memutuskan dia harus lewat situ, dia berserah sama Tuhan dan tetap memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sungguh pribadi yang luar biasa saudara. Tidak salah Tuhan izinkan itu karena memang Yusuf mampu. Di fase mana yang kita rasa mungkin saat ini fase terberat dalam hidup kita, tidak salah Tuhan izinkan itu karena Tuhan lihat kita mampu. Tuhan lihat saudara mampu. Tentunya dengan kekuatan kuasa Tuhan. Tetap berikan performa yang terbaik bagi Tuhan. Di fase manapun Tuhan taruh saudara saat hari ini, di detik ini, di titik ini. Tetap berikan performa yang terbaik dalam hidup kita bagi Tuhan. Maka cepat atau lambat, bila Tuhan melihat bahwa sudah cukup proses yang harus kita lewati, maka janji Tuhan itu pasti akan digenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Begitu luar biasanya ya saudara. Yusuf harus melewati sumur yang kering. Yusuf harus melewati menjadi budak dengan dijual. Yusuf harus difitnah. Yusuf harus dipenjara. Tetapi luar biasanya, badai demi badai itu tidak dapat menghalangi firman Tuhan untuk digenapi dalam hidup kita. Janji Tuhan itu tidak dapat dihalangi oleh badai sebesar apapun yang menempa kehidupan kita. Tidak bisa. Kalau Tuhan katakan kita pasti sampai di seberang, meskipun itu angin topan, angin puting beliung atau apapun itu namanya, tidak akan bisa menghentikan kita untuk kita sampai ke seberang. Tetap teguh pegang janji Tuhan. Maunya Tuhan apa dalam hidup kita, meskipun itu belum tercapai, belum tergenapi, pegang teguh. Apapun yang terjadi saat ini tidak menentukan apa yang akan menjadi ending dari cerita kita saudara. Tuhan yang tahu ending ceritanya, Tuhan yang tahu akhir ceritanya. Oleh karena itu pasrahkan saja hidup kita pada Tuhan, karena Dialah yang tahu akhir ceritanya. Amin. Melewati apapun itu, kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tetap memegang teguh kekuatan yang Tuhan berikan. Kita tetap memegang teguh apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mungkin Tuhan sudah memberikan kita visi melalui mimpi, mungkin melalui nubuatan dari hamba Tuhan, atau melalui apapun. Tuhan punya beragam cara, beribu cara untuk dapat menunjukkan apa maunya dalam hidup kita. Pegang terus saudara, jangan pernah lepaskan itu. Apapun yang terjadi saat ini, jangan pernah engkau melepaskan apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup saudara dan saya. Tidak ada satu oknum pun, apalagi cuman manusia. Tidak ada, sekali lagi saya katakan, tidak ada manusia yang dapat menggagalkan apa yang Tuhan sudah tetapkan bagi saudara dan saya. Dan akhirnya benar saudara, di dalam Kejadian 50 ayat 15 sampai 22 ini ending ceritanya saudara ya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat setelah ayah mereka mati, mereka takut saudara. Lalu mereka berkata, mereka berkata seperti ini, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya yang datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Apa yang Yusuf katakan? Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Sikap yang begitu luar biasa.
Ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Luar biasa saudara. Ayat yang ke-19 dan 20. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Haleluya. Yusuf tahu bagaimana maksud Tuhan dalam hidupnya. Kalau kita itu ngerti maksud Tuhan, itu kita diapain aja sama Tuhan, itu kita nerimo saudara. Karena kita tahu bahwa Tuhan mengizinkan itu untuk membawa kebaikan. Dia rela menjalani sesuatu hal yang tidak baik, dia rela. Karena dia yakin bahwa Tuhan mengerjakan itu untuk mendatangkan kebaikan. Dia harus melewati itu semua memang, supaya Tuhan dapat mengerjakan kebaikan bagi suatu bangsa, bagi keluarganya, bagi bangsanya. Apabila saat ini saudara, mungkin ada orang yang mereka-rekakan yang jahat bagi kita. Oh haleluya, puji Tuhan. Apakah aku ini Allah? Apakah aku ini pengganti Allah? Sehingga aku ini bisa istilahnya menghakimi kamu seperti itu saudara. Dia tetap mengasihi saudara-saudaranya. Apabila saat ini kita merasa bahwa ada orang-orang yang mereka-rekakan yang jahat, tetap kasihi, amin. Tetap kasihi. Saya tidak akan bisa berkata seperti ini kalau saya juga tidak memiliki kerinduan seperti ini saudara. Tetap kasihi bahwa itu semua Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan. Relakan dirimu untuk menjalani semua itu, untuk mendatangkan kebaikan dari apa yang Tuhan telah siapkan bagi kita. Tetap kasihi, tetap cintai, tetap doakan. Tuhan mengizinkan itu untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita tahu itu saudara, tidak ada keinginan kita untuk membenci, untuk mendendam. Kita hanya bersyukur. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku terima Tuhan. Aku terima dengan ketulusan Tuhan. Kau mengizinkan ini untuk mendatangkan kebaikan. Kita akan melihat bagaimana cara Tuhan yang luar biasa itu untuk menggenapi rencananya bagi saudara dan saya. Dia adalah Allah. Tidak mungkin dia sudah memutuskan sesuatu lalu dia tarik kembali. Tidak mungkin saudara. Hormati kedaulatan Tuhan, jalani setiap proses yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita dengan ketulusan. Bila proses itu selesai, Tuhan akan angkat kita, Tuhan akan bawa kita memasuki rencana Tuhan yang baik bagi saudara dan saya. Ayat yang terakhir Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja. Tenang aja saudara, Tuhan turut bekerja. Meskipun kita tidak melihat, Tuhan turut bekerja. Pastikan Tuhan ada di pihak kita. Tetap tenang, tetap percaya. Tuhan akan mendatangkan segala sesuatu yang terjadi untuk kebaikan. Haleluya, puji Tuhan, terpujilah nama Tuhan.
Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Haleluya. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Sekali lagi katakan, hidupku dalam tangan-Mu dengan segenap ketulusan kita. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Terima kasih Tuhan. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidup. Sebab aku ini hamba-Mu, sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Sebab aku ini hamba-Mu, sebab aku ini hamba-Mu. Lakukan apa yang Kau mau Tuhan. Jadilah padaku seturut firman. Haleluya. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Haleluya. Yesus, ku percaya. Haleluya. Yesus, sungguh ku percaya. Haleluya. Rancangan-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Haleluya. Yesus, ku percaya. Terima kasih Tuhan. Yesus, sungguh ku percaya. Haleluya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Sekali lagi katakan, Yesus. Yesus, ku percaya. Haleluya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus,
seperti yang Kau dalam tahap apapun kita saat ini, biarkan Tuhan lakukan apa yang baik menurut Tuhan. Jangan pernah mengancam Tuhan kalau Tuhan tidak tolong, maka kita akan lakukan ini dan itu. Jangan, saudara. Kita ini punyanya Tuhan. Tuhan mau lakukan apapun dalam kehidupan kita. Tuhan berhak. Hidup kita sudah ditebus dengan darahnya sendiri. Hormati setiap kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Hormati setiap keputusan Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita mencoba untuk memberontak terhadap apa yang Tuhan putuskan. Jangan. Apapun yang Tuhan putuskan, hormati, taati, lakukan itu. Mari kita memiliki rasa takut akan Tuhan. Kita berhadapan dengan Tuhan, bukan manusia. Hormati kedaulatan Tuhan. Terima setiap keputusan Tuhan dengan sukacita. Terima setiap kedaulatan Tuhan dengan hati yang mengucap syukur bahwa Tuhan mengerjakan semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Dia pasti ada bersama dengan kita. Tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Tuhan akan pastikan setiap rencananya digenapi dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan dengan segenap hatimu, dengan segenap ketaatanmu kepada Tuhan. Hidupku, ku berserah penuh. Kami mau berhenti mengatur Tuhan. Kami mau hentikan Tuhan. Kami mau berserah kepada kedaulatan-Mu Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu ada bagi kami. Haleluya. Haleluya. Izinkan Roh Kudus memampukan kita. Kami berserah penuh. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, buat berkat firman-Mu yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu pada malam hari ini. Kami mau terima dengan penuh sukacita Tuhan. Engkau mau setiap rencana-Mu itu tergenapi dalam hidup kami. Kalau saat ini Tuhan, mungkin Tuhan masih proses kami. Teguhkan setiap iman kami Tuhan, untuk kami tetap memegang teguh visi-Mu, perintah-Mu, mau-Mu, kedaulatan-Mu, keputusan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sampai Tuhan katakan selesai. Dan Tuhan akan mengenapi rencana-Mu dalam hidup kami. Tuhanlah kekuatan kami Tuhan. Biarlah kami boleh jalani setiap proses itu dengan sukacita Tuhan. Dengan tetap tenang Tuhan. Karena Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan menyertai kami. Tuhan memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih, kami mengucap syukur karena kami punya Allah seperti Engkau Tuhan, yang tidak pernah membiarkan kami, tetapi Engkau selalu menyertai kami. Engkau selalu memastikan rencana-Mu itu digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat setiap orang yang telah mereka-rekakan yang jahat bagi kami, bahwa Tuhan akan membawa semua itu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap rencana Tuhan dalam hidup kami. Berkati mereka Tuhan, ampuni mereka Tuhan. Berikan roh pengampunan juga di hati kami. Berikanlah kasih yang melimpah di hati kami, karena kami sudah merasakan kasih-Mu yang melimpah-limpah itu Tuhan. Itu semua Tuhan Engkau pakai untuk menggenapi rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajari kami untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud-Mu Tuhan. Ajari kami untuk kami lebih lagi menghormati kedaulatan-Mu Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak tolong kami, sekalipun Tuhan izinkan kami melalui tahap demi tahap yang berat dalam hidup kami mau tetap setia dalam panggilan-Mu Tuhan. Kami mau tetap setia mengiring Tuhan. Kami mau tetap setia mempertahankan apa yang telah Tuhan janjikan dalam hidup kami. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah mempermainkan iman percaya kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami terima setiap berkat firman pada sore hari ini, malam hari ini yang menguatkan kami. Kami mengucap syukur kalau Tuhan masih berkenan berbicara dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah streaming pada malam hari ini dengan hati yang penuh limpahan ucapan syukur karena Tuhan begitu baik bagi kami. Kami akan sambut proses selanjutnya dalam senyuman. Karena Tuhan izinkan semua itu untuk mendatangkan kebaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita diberkati dengan ibadah streaming pada malam hari ini saudara. Haleluya. Bukan kami tetapi Tuhan. Semuanya hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita akan bertemu kembali di dalam ibadah streaming yang selanjutnya di minggu yang ke depan, di hari Rabu dan hari Jumat. Kiranya kita tetap menjaga iman percaya kita kepada Tuhan. Jangan biarkan itu luntur. Meskipun secara jasmani, secara jiwa kita tertekan, jangan biarkan roh kita padam di dalam Tuhan. Amin. Tetapi biarlah tetap kuat, tetap kita berharap penuh bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Haleluya. Immanuel, Tuhan beserta kita.